anak-anak, apa kabar hari ini? Iya, alhamdulillah semuanya baik. Sebelum belajar, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ibu mau bertanya, ada nggak sih yang nggak hadir hari ini? Semuanya hadir. Baik, ibu akan absen kalian satu persatu ya. Nah, nah, ada yang tahu nggak sih kita belajar apa hari ini? Apa? Ceritakan dongeng bawang putih dan bawang merah. Ada yang tahu nggak sih sebelumnya kita belajar apa? Iya benar, belajar bagaimana memberi tanggapan di lingkungan sekitarku. Nah sekarang ada yang tahu nggak sih kita belajar apa? Angkat tangannya yang tahu. Ya, sekarang kita akan belajar ceritakan dongeng bawang putih dan bawang merah. Ibu lihat kalian sangat lemah sekali. Mari kita bernyanyi ya. Ada yang tahu nyanyi lagu apa hari ini? Iya benar, nyanyi Lihat Kebunku. Ayo sama-sama, 1, 2, 3. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua, mawar melati semuanya indah. Oke, beri tepuk tangan untuk kita semua. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran kali ini. Setelah kalian mendengarkan dongeng yang Ibu bacakan, Ibu harap kalian dapat menceritakan kembali dongeng yang sudah Ibu bacakan dengan bahasa kalian sendiri. Paham sampai sini? Ya. Sekarang, sekarang kalian lihat buku kalian mengenai cerita dongeng bawang merah dan bawang putih. Sekarang Ibu akan menceritakan cerita bawang merah dan bawang putih, dan Ibu minta setelah Ibu menceritakan cerita bawang merah dan bawang putih, Ibu harap kalian dapat mengulang kembali cerita bawang merah dan bawang putih dengan bahasa kalian sendiri. Paham sampai sini anak-anak? Ya, dulu kala hiduplah seorang gadis bernama Bawang Putih. Bawang Putih sudah tidak mempunyai ayah dan ibu. Ia hidup bersama ibu tirinya dan juga punya saudara tiri bernama Bawang Merah. Bawang Putih selalu dibebani pekerjaan yang berat-berat, mengambil air, yang sumber jarak pengambilannya cukup jauh dari rumahnya. Putih selalu sabar bekerja, mengambil air dari sumber mata air. Gumamnya, seperti olahraga dan menyehatkan tubuhku. Sementara itu, saudara tirinya Bawang Merah tidak pernah disuruh bekerja membantu ibunya. Pekerjaannya sehari-hari hanya bersolek dan bermalas-malasan. Ngapain bekerja keras, biar si Bawang Putih saja yang melakukannya, ucap si Bawang Merah. Dulu aku sudah sering melakukannya, sekarang gantian dong, ujar si Bawang Merah lagi. Bawang Putih juga diperintah mencari ranting-ranting kayu bakar untuk memasak nasi dan memasak sayur. Namun, gadis ini tak pernah mengeluh. Ia jalani hidup ini dengan tabah, walau kadang ia juga merasa diperlakukan tidak adil oleh ibu tirinya. Seperti memberi makan ayam
Harus dia yang melakukannya. Padahal itu pekerjaan mudah dan bawang merah pasti bisa melakukannya. Bawang putih juga harus menyapu dan menimbun sampah di belakang rumah. Karena seiring bergerak tanpa disadari, tubuh bawang putih semakin sintal, padat, dan sehat. Kecantikannya tidak berkurang karena kesibukannya mengerjakan pekerjaan rumah. Sementara bawang merah dibiarkan begitu saja. Apabila ada kesalahan sedikit saja, ia selalu dimarahi habis-habisan oleh ibu tirinya. Ingat, jangan ulangi kesalahanmu, dasar gadis bodoh, jelek, bentak ibu tirinya. Maaf Bu, saya tidak akan mengulangi kesalahan saya lagi. Maafkan saya Bu, kata bawang putih dengan sopan. Sudah sana, cepat cuci pakaian adikmu, bentak si ibu tiri. Bawang merah setiap hari hanya bersolek. Ia berusaha berdandan sebaik-baiknya. Namun diam-diam, ia harus mengakui bahwa bawang putih ternyata jauh lebih cantik daripada bawang merah. Padahal bawang putih tidak pernah bersolek secara berlebihan seperti bawang merah. Mengapa dia tetap cantik dariku? Tanya dalam hati bawang merah. Ya, bawang merah merasa iri kepada bawang putih dan berusaha terus berdandan sebaik mungkin. Tapi, walaupun sudah berdandan sedemikian rupa, ia tetap kalah cantik bila dibandingkan dengan bawang putih. Seperti biasa, setiap hari bawang putih diperintah mencuci pakaian-pakaian kotor yang jumlahnya cukup banyak. Mengapa bawang merah tidak mau belajar mencuci pakaiannya sendiri? Tanya bawang putih dalam hati. Suatu hari, bawang putih mendapati seekor ikan menggelepar-gelepar di atas tanah dekat tepian sungai. Rupanya, ikan ini jatuh dari jalan pencari ikan tanpa diketahui si penjala ikan. Kasihan kau ikan, ucap bawang putih. Bawang putih pun memasukkan ikan tersebut ke dalam sungai. Sang ikan menatapnya dengan pandangan terima kasih, kemudian menyelam ke dasar sungai. Sesaat kemudian, ikan itu menyembul keluar dan mengeluarkan suara. Terima kasih bawang putih, karena mengasihi sesama makhluk dan telah menolongku, maka aku juga akan membantu kesulitanmu, ucap ikan. Hai, kau bisa berbicara ikan? Benar? Sungguhnya aku adalah ikan jelmaan dewa. Oh, maafkan hamba dewa, ucap bawang putih. Tidak mengapa, sekarang masukkan cucianmu ke dalam air, pinta ikan aneh itu. Bawang putih pun memasukkan pakaian-pakaian kotor itu ke dalam air. Ikan itu menyelam kembali ke dasar sungai. Begitu bawang putih mengangkat pakaiannya, seketika pakaian-pakaian itu sudah bersih sekali. Terima kasih, Pukulun. Terima kasih, kata bawang putih berkali-kali. Semenjak itu, sang ikan menjadi sahabat bawang putih. Bila bawang putih mencuci pakaian di sungai, sang ikan muncul ke permukaan. Dan anehnya, bawang putih mampu menyelesaikan cucian yang banyak itu dalam waktu tempo yang sangat singkat, tanpa merasa lelah. Kiranya sang ikan jelmaan dewa itu telah membantunya secara goib. Melihat pekerjaan yang berat dapat diselesaikan dalam waktu singkat, si ibu tiri menjadi curiga. Suatu ketika, bawang merah disuruh mengamati dari jauh. Siapakah yang membantu pekerjaan si bawang putih? Oh, ternyata dia yang membantu. Sambil menunjuk ikan ajaib. Begitu pakaian dicelupkan ke dalam air, seketika itu juga pakaian itu menjadi bersih dengan sendirinya. Gumam bawang merah. Aku ada akal untuk bawang putih. Bawang merah terus bersembunyi hingga bawang putih pulang. Bawang
Bawang putih sama sekali tidak menduga jika bawang merah sudah melihat dan mengamatinya sejak dari tadi. Esok harinya, pagi-pagi, bawang putih disuruh mencari kayu bakar dan air untuk memasak. Sementara bawang merah pergi ke sungai sambil mencuci cucian. Di tepi sungai, bawang merah menirukan apa yang kemarin dilakukan oleh bawang putih. Pada saat ikan ajaib itu muncul, ia langsung menjaring dan menangkapnya. "Lepaskan aku, lepaskan aku!" teriakan ikan itu dengan napas terengah-engah. "Apa melepasmu? Enak saja. Kau yang selama ini membantu bawang putih, sekarang jangan harap kau dapat melakukannya lagi," ucap bawang merah. Habis berkata demikian, bawang merah segera bergegas pulang ke rumah. Pada saat itu, bawang putih masih berada di tepi hutan mencari kayu bakar. "Ibu, ibu, aku berhasil menangkap ikan ini," teriak bawang merah depan pintu. "Mana? Coba lihat ibu," sahut si ibu jahat sambil melangkah ke luar rumah. Bawang merah mengacung-acungkan ikan emas itu dekat ibunya. "Wah, cukup besar juga ya, pasti lezat jika kita panggang." "Ah, jangan dipanggang, Bu. Lalu kau mau makan apa? Kita goreng saja agar lebih lezat." "Baiklah, sekarang kau saja. Lalu bagaimana dengan bawang putih?" tanya ibunya. Kukira dia juga harus dapat bagian dari ikan ini." "Bagian apanya?" "Bagian durinya saja." Hihihi, sambil tertawa. Demikian ikan itu mereka bawa ke dapur, disembelih, dikeluarkan kotorannya, lalu digoreng di wajan dengan minyak kelapa panas mendidih. Setelah cukup masak, ibu dan anak itu memakannya hingga habis dagingnya. Hanya duri dan kepala yang disisakan oleh ibu dan anaknya yang dengki itu. "Hati-hati, sebaiknya kau bungkus duri ikan itu agar dia tidak menyangka bahwa ikannya telah kita goreng," pesan ibu bawang merah. Ketika bawang putih pulang sehabis mencari kayu bakar, mereka pura-pura berbaik hati. Mereka sediakan nasi di atas meja, lalu bawang putih dipersilakan makan. "Ayo bawang putih, makanlah dulu. Ini nasi masih hangat, dan ini bungkusan berisi lauk yang sangat lezat. Cepatlah kau buka dan kau makan," kata bawang merah. "Terima kasih, apakah kalian berdua sudah makan?" tanya bawang putih. "Sudah, cepat kau buka bungkusan itu." Bawang putih pun cepat-cepat membuka bungkusan itu. Ternyata berisi duri ikan emas. Seketika pucat wajah bawang putih. Kalian telah membunuh dan memakan ikan emasku. Teganya kalian." Ibu dan anak itu hanya tertawa-tawa penuh kemenangan. Tanpa banyak bicara, bawang putih membawa duri ikan itu ke halaman rumah dan menguburnya dengan hati-hati. Esok harinya terjadilah keajaiban. Di tempat ikan itu dikubur telah tumbuh tanaman bunga yang indah. Bawang putih merawat tanaman itu dengan penuh kasih sayang. Pada suatu hari, ada pangeran kerajaan disertai pati dan pengawal yang melintas di tempat itu. Pangeran sangat tertarik dengan keindahan bunga yang sedang mekar di halaman rumah bawang putih. Pangeran turun dari kudanya dan bertanya, "Siapakah yang menanam bunga itu?" Begitu melihat ada seorang pangeran memasuki halaman rumahnya, seketika bawang merah dan ibunya segera menyambutnya dengan tergopa-gopa. "Siapa pemilik tanaman bunga yang indah ini?" tanya pangeran. "Hamba, pangeran, hamba," sahut bawang merah. "Benarkah kau yang menanamnya?" tanya pangeran. "Benar, pangeran." Tapi pangeran itu malah menggeleng-gelengkan kepalanya. Melihat ada tamu penting, bawang putih keluar rumah. Ketika sepasang matanya beradu pandang dengan pangeran, jantung berdebar kencang. Ia tertunduk malu. Pangeran mendekati gadis itu sambil bertanya, "Siapa namamu, adik manis?" "Nama hamba Bawang Putih." "Oh, jadi kau yang bernama Bawang Putih. Telah lama aku mencarimu. Aku telah mendapat bisikan dan samadiku
bahwa gadis bernama Bawang Putih adalah calon istriku. Pangeran, dia hanya seorang pembantu. Dia. Bawang Merah protes namun tidak meneruskan ucapannya, karena pangeran memandangnya dengan penuh amarah. Kau pastilah Bawang Merah, bentak pangeran. Benar pangeran, jawab gadis itu dengan suara gemetar. Kau dan ibumu telah memakan ikan jelmaan dewa. Tubuh kalian akan mengeluarkan sisik seperti ikan. Baru saja pangeran berkata demikian, ibu dan anak itu menjerit karena tubuhnya jadi bersisik. Seluruh kulit di tubuh mereka berasa gatal menyengat. Mereka menggaruk-garuk sekujur tubuh, namun rasa gatal itu bukannya hilang, malah menjadi-jadi. Akhirnya mereka lari tak tentu. Rimbanya karena malu. Ampun, ampun, kan kami, wahai para dewa, jerit si ibu sambil berlari kencang meninggalkan Bawang Merah. Aduh, gatal sekali kulitku. Ibu, tolong anakmu. Ibu, di manakah kau? Jerit Bawang Merah karena ia tak tahu kemana arah larinya ibunya. Sementara pangeran mendekati Bawang Putih dan memegang tangannya sambil bertanya, Kanjeng Bawang Putih, bersediakah engkau menjadi istriku? Bawang Putih mengangguk pelan, wajahnya tertunduk malu. Demikianlah Bawang Putih yang berhati baik, senantiasa bersabar atas penderitaan itu, akhirnya hidup berbahagia dengan pangeran yang menjadi suaminya. Baik, setelah ibu menceritakan dongeng mengenai Bawang Putih dan Bawang Merah, ibu meminta kalian menceritakan kembali dengan bahasa kalian sendiri. Sekarang ibu meminta kalian menuliskan apa yang ingin kalian bacakan dengan bahasa kalian sendiri. Ibu beri waktu 15 menit. Setelah kalian menceritakan cerita Bawang Merah dan Bawang Putih, sebenarnya apa sih kesimpulan dari cerita ini? Iya, benar. Kesimpulan dari cerita ini, iya benar, jadilah gadis seperti Bawang Putih, di mana ia adalah gadis yang baik, sabar, pekerja keras, tidak melawan orang tua meski orang tuanya sering melakukan sesuatu yang tidak adil kepadanya, seperti yang dilakukan kepada Bawang Merah. Ada lagi? Apalagi kesimpulan dari cerita ini? Apakah ada yang mau menjadi Bawang Merah? Ya tentu tidak ada. Jadilah seperti Bawang Putih yang bekerja keras, yang tidak melawan sama ibunya, yang baik hati, rendah hati, rajin. Iya kan? Iya. Nah, demikianlah pelajaran untuk hari ini. Sebelum kita pulang, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Selamat pagi anak-anak.